menetapkan Pak Anies adalah salah satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Bayangkan, 13 tahun yang lalu di tahun 2010, media internasional telah menganalisis bahwa ada figur yang bernama Anies Baswedan masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia. Padahal saat itu belum menjadi pejabat politik di pemerintahan. Penghargaan kedua menobatkan Pak Anies dalam 100 intelektual publik dunia. Pada tahun 2008, majalah Foreign Policy memasukkan Anies dalam 100 intelektual publik dunia. Dan yang luar biasa adalah Pak Anies merupakan orang Indonesia satu-satunya dalam daftar tersebut. Nah, tentu ini sangat luar biasa. Dalam 1 tahun, yaitu 2010, 3 penghargaan internasional disematkan kepada Pak Anies. Cuman gini, Gus, kalau dari Baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepat MK. MK pun, Mas, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat taman. Luar biasa. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan figur Anies Rashid Baswedan. Pasti banyak yang tak begitu mengenal latar belakang beliau. Mungkin rata-rata tahunya beliau pernah menjadi menteri, pernah jadi gubernur DKI. Nah, tapi ternyata jauh sebelum Pak Anies ngetop, beliau sudah mengantongi 7 penghargaan internasional yang menjadi bukti seperti apa kualitas intelektual muda dan gerakan beliau di berbagai bidang. Nah, jadi jika mengatakan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan kecerdasannya kebangetan, ya rasa-rasanya nggak bisa disangkal ya. Faktanya memang beliau sangat cerdas di atas standar rata-rata tentunya ya. Kalau kita menyimak riwayat pendidikan Pak Anies Baswedan, tentu sudah tidak diragukan lagi. Ya, pastilah beliau tak akan berperkara soal dugaan ijazah palsu, apalagi soal kuliah di luar negeri yang ternyata hanya skala SMK. Ya, enggak lah ya. Beliau meraih gelar sarjana pertama di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, salah satu universitas top di negeri ini. Ya iyalah ya, impian para calon mahasiswa kan gitu ya. Kalau bisa keterima di UGM, ya salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta sekaligus perguruan tinggi top yang menjadi impian para mahasiswa untuk bisa masuk di sini. Nah, Pak Anies kuliah pertama itu di UGM, debut sarjana ekonomi itu di Universitas Gadjah Mada. Kemudian meraih gelar Master of Public Management di University Maryland. Selanjutnya Pak Anies menyelesaikan program Doktor Ilmu Politik di universitas top di Amerika, yaitu di Northern Illinois University. Nah, jauh sebelum diangkat menjadi Menteri Pendidikan di periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi di tahun 2014, dan menjadi gubernur hasil pemilihan langsung kepala daerah tahun 2017. Sekali lagi perlu ditekankan di sini, beliau menjadi gubernur hasil pemilihan langsung kepala daerah, bukan hasil titipan, bukan pejabat sementara, tapi gubernur definitif yang dipilih oleh mayoritas rakyat DKI Jakarta. Nah, ternyata Pak Anies Baswedan telah menjadi tokoh yang top, baik di dalam maupun dari luar negeri. Beliau pernah menjabat sebagai rektor termuda ya di usia 38 tahun, memimpin Universitas Paramadina pada tahun 2007. Ya. Bahkan jauh sebelum diangkat jadi Menteri Pendidikan, beliau telah membangun lembaga dan program Indonesia Mengajar
yang mengirim ribuan anak bangsa mengemban misi pengajaran di daerah-daerah terpencil di seluruh Nusantara. Ya, jadi ini tentu sangat luar biasa. Seorang Anies Baswedan jauh sebelum jadi Menteri Pendidikan, beliau sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa dimanapun berada. Ya, terutama di daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru, kekurangan tenaga pengajar, padahal di sana juga mereka punya hak untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Konstitusi kita ya. Tapi tahukah Anda, ternyata prestasi Anies di penilaian lembaga internasional juga luar biasa. Nah, tak heran bila sepak terjangnya bukan saja menuai apresiasi di Indonesia, melainkan juga membuat menjadi sosok yang berpengaruh di dunia. Berulang kali menerima penghargaan internasional dari tahun 2004 hingga 2010. Nah, terhitung ada 7 penghargaan bergengsi dari luar negeri yang disematkan kepada Anies Rashid Baswedan sebelum beliau menjabat di pemerintahan. Penghargaan pertama, Gerald Marianov Award, diterima Pak Anies Rashid Baswedan pada tahun 2004. Penghargaan ini diterima dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois. Penghargaan bergengsi ini hanya diberikan kepada mahasiswa terbaik dan Anies Baswedan adalah salah satunya. Penghargaan kedua menobatkan Pak Anies dalam 100 intelektual publik dunia. Pada tahun 2008, majalah Foreign Policy memasukkan Anies dalam 100 intelektual publik dunia. Dan yang luar biasa adalah Pak Anies merupakan orang Indonesia satu-satunya dalam daftar tersebut. Saya ulangi, Pak Anies merupakan orang Indonesia satu-satunya dalam daftar tersebut. Penghargaan ketiga menobatkan Pak Anies sebagai Young Global Leaders. Nah, ini terjadi pada tahun 2009. Pak Anies pun didapuk menjadi salah satu Young Global Leaders. Ini menjadi bukti bahwa kualitas kepemimpinan Pak Anies tak bisa diragukan lagi. Penghargaan keempat, Pak Anies ditetapkan sebagai salah satu dari 20 tokoh pembawa perubahan dunia. Pada tahun 2010, majalah Foresight menetapkan Pak Anies adalah salah satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Bayangkan, 13 tahun yang lalu di tahun 2010, media internasional telah menganalisis bahwa ada figur yang bernama Anies Baswedan masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia. Padahal saat itu belum menjadi pejabat politik di pemerintahan. Penghargaan kelima, pada tahun 2010 Pak Anies mendapat penghargaan dari Pesayed, kategori pendidikan dari pemerintah Turki. Penghargaan ini diberikan karena kesuksesan program Indonesia Mengajar yang sudah dicanangkannya. Berikutnya penghargaan yang keenam dari Nakason Yasuhiro Award. Masih di tahun 2010 juga, Pak Anies menerima Nakason Yasuhiro Award yang tak lain adalah mantan Perdana Menteri Jepang. Pak Anies dinilai sebagai orang Indonesia yang visioner. Penghargaan ketujuh, Pak Anies dinobatkan sebagai satu dari 500 Muslim berpengaruh di dunia. Masih pada tahun 2010, Pak Anies lagi-lagi menerima penghargaan dan kali ini dari The Royal Islamic Strategic Study Center dari Yordania. Memasukkan Pak Anies sebagai 500 tokoh berpengaruh di dunia. Nah, tentu ini sangat luar biasa. Dalam satu tahun, yaitu 2010, 3 penghargaan internasional disematkan kepada Pak Anies. Artinya saat ini yang sedang berlaga kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, salah satunya adalah Pak Anies Rashid Baswedan, anak bangsa yang tidak diragukan lagi kompetensinya untuk tampil sebagai pemimpin negara ya, terutama di kancah internasional, sejajar dengan pemimpin-pemimpin top dunia.
Nah, tentu kalau beliau yang memimpin, kita tidak khawatir lagi kemampuan diplomatik presiden di forum-forum internasional, baik kemampuan berbicara dalam bahasa asing maupun mempresentasikan gagasan. Bagaimana peran besar Indonesia di percaturan dunia. Nah, jadi buat kita yang sedang sibuk membuli Pak Anies, mengolok-olok Pak Anies, menebarkan opini yang fitnah terhadap Pak Anies, yuk kita tengok ijazah kita masing-masing. Tengok pajangan di rumah masing-masing. Tengok foto-foto dokumentasi kita masing-masing. Ijazah apa yang dipunya? Penghargaan apa yang dicapai? Dokumentasi kebanggaan apa yang kita tunjukkan? Kalau ternyata nggak ada apa-apa, Boya sadar siapa kita. Yang pasti bukan Pak Anies yang bermasalah, tapi kita yang mungkin tidurnya terlalu lama tengkurap. 5 kedasi terbang di pantai, 8 pelikan terbang memutar. Terima kasih menyimak sampai selesai. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Tapi Pak, memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden Pak. Tapi karena Bapak duluan, ya udahlah Pak, saya antri aja Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini. Oh iya. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepat MK. MK pun, Mas, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat taman. Artinya rakyat dibikin bingung sampai detik terakhir ya. Rakyat menunggu siapa sih cawapresnya Prabowo. 270 juta rakyat Indonesia menunggu datangnya seorang Pak Prabowo. Tidak usah khawatir, saya ada di sini. Ternyata yang ditunggu orang kayak begini gitu loh ya. Ternyata yang ditunggu orang kayak begini gitu loh ya. Ternyata yang ditunggu orang kayak begini gitu loh ya. Bayangkan itu. It's humiliation to the nation.